keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia membicarakan tentang seks pada anak kebanyakan masih dianggap tabu. Padahal kalau kita bisa memberikan pendidikan seks yang tepat pada anak, ini bisa jadi bekal dia di masa depan. Sejauh mana sih ini berpengaruh dan seperti apa sebenarnya kita bisa menerapkan pendidikan ini, sejak usia berapa juga bisa diterapkan pada anak? Kita akan bahas bersama sih kalau kita Mbak Ayu Sutomo. Halo Mbak Ayu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Ayu, ini bicara tentang pendidikan seks pada anak. Masih banyak orang tua kayaknya enggan untuk membicarakan hal ini, atau mungkin ya udah biarkan saja deh, mungkin di sekolah sudah diajarkan, dia sendiri merasa ini masih tabu. Menurut Mbak Ayu, memang masih seperti itukah cerminan orang tua di Indonesia khususnya bicara tentang pendidikan seks? Harusnya udah nggak seperti itu ya, harusnya gitu kan. Tapi pada faktanya gitu kan, pada saat kita melihat pola parenting atau pola pengasuhan keluarga itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana si orang tua tersebut itu dibesarkan dengan polanya gitu kan. Nah, mungkin ada beberapa orang tua yang memang polanya masih sangat konvensional ya gitu, sehingga menganggap bahwa ini tuh hal yang tabu untuk dibicarakan, atau value-nya tuh menganggap bahwa ini adalah value yang sangat-sangat tidak sopan untuk dibicarakan gitu kan. Padahal kalau kita melihat untuk kebaikan anak, sebetulnya akan sangat baik jika memang anak tahu dan paham hal tersebut pertama kali dari orang tuanya gitu, sehingga dia bisa dapat source yang benar, pengetahuannya juga benar, tepat gitu kan, sehingga nggak nyari dari source yang salah-salah, pada akhirnya justru malah menjerumuskan anak. Nah, Mbak Yu, sebenarnya di usia berapa sih kita mulai bisa melakukan pendekatan pendidikan seks pada anak? Oke, dari semenjak usia kecil, usia 3 tahun, 2 tahun, itu anak sudah mulai berbicara, itu sebetulnya pendidikan seks pada anak itu sudah dimulai dari situ. Karena mungkin banyak orang yang berpikiran bahwa pendidikan seks pada anak adalah kaitannya adalah dengan alat kelamin, aktivitas seks yang seperti itu. Padahal kan nggak kayak gitu. Membahas tentang kamu anak perempuan, kamu anak laki-laki, mana bagian yang boleh disentuh, mana bagian yang tidak, mana bagian yang hanya boleh kamu sentuh, bahkan orang terdekatmu sekalipun nggak boleh sentuh, mana enggak, itu kan masuk ke dalam bagian pendidikan seks gitu. Jadi, nah kalau yang hal-hal seperti itu diajarkannya bahkan dari anak sejak mampu berbicara, kemudian dia tahu bahwa mungkin dia mulai berinteraksi keluar gitu kan, itu sudah mulai harus diajarkan gitu. Jadi memang mengajarkannya sesuai dengan tahapan perkembangannya. Gitu. Oke, tahapan perkembangannya. Kalau tadi mungkin di usia paling dini itu mulai menjelaskan bahwa oh ini ada yang boleh, ada yang tidak. Bisa memahami mana sih bagian tubuh dia yang vital, mana bagian tubuh dia yang mungkin mungkin bisa dijabat tangan oleh orang lain. Tapi ini kalau kita lihat saat ini sendiri, kondisinya tuh macam-macam kan. Apalagi bahkan kadang mungkin tangan saja yang tadinya kita anggap boleh loh berjabat tangan dengan orang, ini bisa jadi masalah. Bisa nggak sih kita menerapkan suatu hal yang sebenarnya harus kayak apa nih batasannya untuk si anak? Karena siapapun itu bisa saja jadi predator gitu kan? Ya, betul. Gimana tuh Mbak Yu? Oke. Jadi sebetulnya mengenalkan pendidikan seks untuk anak itu diawali dengan memperkenalkan bahwa kamu anak perempuan, kamu anak laki-laki. Dari gendernya dulu ya? Dari gender itu gitu. Anak perempuan itu bermainnya seperti apa, anak laki-laki bermainnya seperti apa gitu kan. Kemudian diperkenalkan tentang bagian tadi yang Dika bilang gitu, bagian-bagian yang memang boleh disentuh sama orang, yang tidak boleh disentuh sama orang. Nah, itu sebetulnya adalah kalau yang general adalah yang tertutup baju dalam itu laki-laki atau perempuan itu nggak boleh. Itu generalnya ya? Itu generalnya seperti itu. Tapi itu juga harus iringi dengan pola asuh yang ada di rumah. Jadi misalnya di rumah anak suka terbiasa misal keluar dari kamar mandi nggak pakai handuk, lari aja gitu, suka dibilang masih kecil gitu. Tapi sebetulnya ketika kita melakukan edukasi seksual terhadap anak harus sejalan dengan perilaku tersebut, bahwa ini harus tertutup dan hanya boleh kamu saja yang tahu. Jadi kalau ngeluarin anak dari kamar mandi ya dililit dulu pakai handuk, kemudian beres rapi baru dibawa untuk keluar, sehingga anak juga paham di situ bahwa oh bagian ini tidak boleh terlihat, hanya boleh dibuka di kamar yang nggak ada siapa-siapa. Nah, hal-hal tersebut yang harus sejalan untuk diajarkan pada anak. Kemudian harus dikasih tahu bahwa oh ini yang boleh pegang siapa, yang boleh sentuh bagian ini itu siapa. Kemudian kalau ke kamar mandi nggak boleh loh dibantu. Makanya penting bagi anak untuk bisa toilet training, sehingga dia bisa secara mandiri untuk pada saat dia buang air besar, buang air kecil, dia bisa secara mandiri untuk, apalagi udah usia sekolah, pre-sekolah gitu kan, bisa secara mandiri untuk kemudian menyelesaikan atau merapikannya sendiri. Karena dia tahu bahwa oh ini nggak boleh pegang sama orang lain, jadi harus sendiri ya. Nah itu diajarkan sejalan dengan pengasuhan yang ada di rumah juga. Oke, jangan sampai nggak sejalan nih apa yang diomongin sama yang dipraktekkan gitu ya. Mbak Ayu, kalau tadi mungkin di usia awal, kalau kita sudah masuk
mulai pra remaja ini juga punya masalah baru nih, apalagi mungkin ada sebagian yang sudah masuk ke masa periode menstruasinya juga kadang-kadang. Nah ini tahapan ini kayak seperti apa? Harusnya diajarkannya itu justru sebelum anak-anak mengalami. Dia harus udah dapat warning gitu kan, dapat cerita tentang apa itu menstruasi, apa itu mimpi basah, apa itu kemudian apa namanya hal-hal apa yang akan terjadi pada saat kamu nanti masuk ke pubertas, hal-hal apa yang akan berubah di sana, apa yang kemudian jadi boleh, apa yang kemudian jadi tidak boleh. Nah itu sebetulnya dari sebelum masa pubertasnya itu sudah harus untuk diajarkan gitu, atau setidaknya disenggol-senggol, disentuh-sentuh dalam pembicaraan keseharian. Dan kemasannya ini kemasan komunikasinya juga harus benar-benar diperhatikan ya. Nanti kita bahas tapi setelah jeda ya Mbak Yuya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.